Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Putri Nastiti dari Prodi S1 Pendidikan Guru SD Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang RTL 1 saya, mereview materi PKPT Makesta Unusa 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangsaan, kepemimpinan organisasi, dan tentang IPPNU. Maka dari itu, simak terus ya video saya. IPPNU yaitu singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa yang mendirikan dan sejarah-sejarah dari IPPNU. Yang mendirikan IPPNU adalah Haji Umroh Mahfudzoh pada tanggal 2 Maret 1955 di Kota Malang. IPPNU sendiri sebagai badan otonom yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama yang memfokuskan kepada bimbingan dan pembinaan pengkaderan khusus untuk siswa ataupun mahasiswa, menjadikan suatu pelajar putri yang berlandasan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah dari IPPNU sendiri yaitu pada awal mulanya pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama berkumpul menjadi satu di IPNU, yaitu ada pemuda putri dan pemuda putra. Awal mulanya itu dari inisiatif delegasi dari seorang mahasiswa putri yang ingin menjadikan dan membentuk pelajar khusus putri yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kemudian disepakatilah dalam Kongres Nahdlatul Ulama di Kota Malang pada saat itu. Dan dalam Kongres Malang tersebut disepakatilah bahwasannya pemuda putri yang ada di kongres tersebut menjadi IPPNU. Namun terdapat juga banyak perdebatan yang terjadi saat kongres itu terjadi. Karena IPNU itu tidak bisa menetapkan dengan jelas bagaimana posisi dari IPPNU tersebut. Setelah terjadi banyak perdebatan yang begitu membingungkan, dari pihak IPPNU sendiri, para aktivis putri memutuskan untuk menyetarakan jabatannya sama dengan IPNU. Namun IPNU menganggap bahwasanya IPPNU tidak bisa menjadi setara dengan IPNU. Akhirnya diadakanlah kongres yang kedua kalinya lagi. Disinilah keputusan akan terbentuk bagaimana nasib dari IPPNU. Hari kedua tersebut dihadiri oleh pemuda putri dari kota Kediri, Surakarta, Lumajang, Yogyakarta, dan kota Malang. Akhirnya para pemudi putri tersebut berkonsultasi kepada pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama, yaitu pemimpin Ma'arif NU. Mereka berkonsultasi lalu menyampaikan sebuah sanggahan yang dibingungkan di kongres hari pertama tersebut, yang menghasilkan bahwasannya IPPNU resmi didirikan dan setara bandingannya dengan IPNU. Dan orang pertama kali yang memimpin adalah Haji Umroh Mahfudzoh. Dan disepakati bahwasannya berdirinya IPPNU yaitu pada tanggal 2 Maret 1955 di Kota Malang. Itulah yang dihasilkan oleh Kongres kedua. Sejarah dari IPPNU tersebut mengajarkan kita bahwasannya para aktivis pemuda dan pemudi IPNU maupun IPPNU pada zaman dahulu membentuk suatu pelajaran yang sangat berarti untuk pemuda zaman sekarang tentang bagaimana menempatkan derajat wanita ataupun laki-laki pada derajat yang sama, yang membuat pendapat putra dan putri itu selalu didengarkan dengan porsi yang sama, seperti itu. Karena pada sebelumnya kan putri kan dianggap remeh juga, tidak seperti pemuda putra yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang bisa untuk segalanya, seperti itu. Sekian pembahasan saya tentang
tentang IPPNU. Kita lanjut slide yang kedua, yaitu tentang keorganisasian pemimpinan. Kita lanjut ke pemimpinan organisasi. Pengertian tentang pemimpin dan kepemimpinan itu ternyata berbeda, teman-teman. Yang saya pelajari tentang materi yang saya dapatkan dari Makesta itu unik. Kepemimpinan yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh diri kita sendiri sejak kita lahir. Sifat tersebut yaitu sifat jiwa-jiwa pemimpin yang dimana kita dapat mengajak atau mempengaruhi suatu orang atau organisasi untuk turut serta dalam saran dan pendapat kita. Kepemimpinan lebih menjerumus kepada soal psikolog diri kita. Jadi bagaimana kita memiliki jiwa kepemimpinan diasah dan dipraktekkan. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Maka dari itu jiwa kepemimpinan kita harus diasah dan dipelajari, dievaluasi lagi agar suatu saat kita dapat menjadi pemimpin suatu organisasi ataupun pemimpin ketua RT lah, presiden, bahkan yang lebih tingkatan lebih tinggi lagi. Yang kedua, pemahaman tentang pemimpin. Pemimpin itu lebih kepada seseorang ataupun suatu orang yang ditunjuk oleh sekumpulan orang ataupun masyarakat dan diakui sebagai pemimpin atau diakui sebagai ketua dari suatu wilayah, organisasi maupun seperti itu. Itulah bedanya kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan mengarah kepada psikolog atau sifat dari dalam hati dan dari dalam diri kita. Jika pemimpin mengarah kepada seseorang, di mana seseorang tersebut menjadi dan memiliki jabatan sebagai pemimpin. Seperti itu. Sebagai pemimpin, banyak sekali teori yang harus kita pelajari, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengajak seseorang, bukan cenderung memerintah. Kan jadi pemimpin itu kan emang serba salah ya. Jadi banyak sebenarnya teori-teori kepemimpinan yang saya dapatkan dari materi Makesta tersebut. Dan yang paling saya resapi yaitu tentang kepemimpinan atau pemimpin demokratis. Pernah saya tanyakan atau tujukan kepada pemateri bahwasanya bagaimana cara kita ingin menjadi seorang pemimpin yang terbuka kepada semua anggotanya, tetapi juga tegas dalam melakukan keputusan yang menurut saya itu sangat sulit, ya kan? Terkadang sebuah pemimpin itu goyah akan tujuan awalnya. Maka dari itu, bagaimana sih caranya untuk tetap menjalankan tujuan bersama-sama secara adil dan secara bersama-sama itu bisa. Pemimpin itu harus bagaimana sih gitu. Banyak sebenarnya teori-teorinya, tapi di sini saya akan menjelaskan intinya. Inti dari kepemimpinan dan pemimpin tersebut. Sudah di situ saja menurut saya ya. Saya tidak gugup. Saya hanya bingung tentang pemimpin itu. Tidak bingung juga sih bagaimana ya. Seperti itulah. Akhirnya kita sampai ke materi saya yang terakhir, yaitu yang ketiga, tentang kebangsaan. Apa sih sebenarnya kebangsaan? Ini kalian pasti sudah tahu kan tentang kebangsaan. Kebangsaan kan juga kayak suatu sifat yang ada pada diri kita yang kita cintai. Maksudnya bukan kayak pacar atau apa. Kan seperti kita lahir di Indonesia, sifat kebangsaan itu akan muncul sendiri. Cinta tanah air gitu kan. Ya gimana ya? Pasti kita tuh cintalah sama tanah air. Nah itu juga termasuk kebangsaan gitu. Jadi sifat kebangsaan menurut saya itu yang materi yang paling mudah, karena kebangsaan kan sudah diajari kan sejak
dari kita TK, SD, SMP maupun SMA. Sifat kesadaran bagaimana cara kita menjaga lingkungan daerah kita tempat kita tinggal seperti itu. Jadi kebangsaan itu sendiri ada dan murni pada diri kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan kesadaran kebangsaan itu dan menerapkannya. Maksud saya itu kan ada ya seseorang yang mengetahui bahwasannya melanggar undang-undang, berbuat kejahatan itu suatu hal yang buruk, tetapi masih tetap dilakukan dan merugikan seseorang. Berarti dia sifat kebangsaannya ada, namun belum dia gunakan secara benar. Adapun orang yang baik yang selalu mentaati aturan, memikirkan orang lain, bagaimana jika perilaku yang ia lakukan itu merugikan. Itu mungkin bisa faktor dari suatu lingkungan atau pendidikan keluarga mereka. Bagaimana mereka mendidik seorang anak itu dari dia kecil sampai dia besar. Sifat kebangsaan itu akan muncul sendiri saat mereka sudah memikirkan bagaimana yang terbaik untuk keluarga, masyarakat maupun dirinya sendiri. Jika dia tidak cinta tanah air, bagaimana dia akan hidup ke depannya? Bagaimana dia akan menjalankan kesehariannya jika dia tidak mencintai tanah air? Seperti itu. Jadi kebangsaan itu adalah suatu timbal balik kita dengan lingkungan atau alam sekitar kita. Itu yang saya pelajari di materi Makesta kemarin. Jadi juga sangat menarik dan sangat seru menurut saya. Kebangsaan, ya itu tadilah. Sangat mudah bukan memahaminya. Sudah sekian dari saya, Syafina Putri Nastiti. Maaf jika banyak ketawa dan banyak kekurangan dari review materi saya. Saya berharap di sini akan menjadi pemuda putri Nahdlatul Ulama yang sanggup menjalankan visi dan misi dari KNU-an ini. Dan saya juga banyak berharap kepada teman-teman untuk kita bisa bersama-sama dalam mewujudkan tujuan yang kita inginkan, berjalan ke depannya dengan baik dan sesuai aturan. Sekian dari pembahasan RTL 1 saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.